Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fitriani, NIM 14320220013 dari kelas B2, Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal adalah salah satu organ penting dalam pembentukan urin. Dua organ yang berbentuk kacang ini terletak di bawah tulang rusuk, dekat dengan bagian tengah punggung. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit lebih bawah daripada ginjal kiri. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal, yang membantu meredamkan guncangan. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis, yaitu kapsula fibrous. Lapisan luar dari ginjal yaitu lapisan korteks, lapisan dalamnya yaitu medula, ada kalix, arteri, vena, pelvis renalis, ureter, dan nefron. Di dalam nefron ini ada glomerulus, kapsula Bowman, tubulus proximal, ansa Henle, tubulus distal, dan ductus pengumpul. Satu ginjal mengandung 1-4 juta nefron. Fungsinya untuk pembentukan urin pada waktu tertentu. Sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan tubuh agar dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme yang akan disaring karena dapat jadi racun untuk tubuh. Pembentukan urin ada 3 tahap, yaitu 1. Filtrasi glomerulus, merupakan perpindahan cairan dan zat terlarut dari kapiler glomerulus ke kapsula Bowman. Yang kedua yaitu reabsorpsi tubulus, reabsorpsi natrium, ion fluor, glukosa, fruktosa, asam amino, dan air. Yang ketiga yaitu sekresi tubular, yaitu proses aktif yang memindahkan zat keluar dari darah dalam kapiler tubular melewati sel-sel tubular menuju cairan tubular untuk dikeluarkan dalam urin. Kapsula Bowman bertugas reabsorpsi setelah filtrasi. Proses pembentukan urin dan selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaring ulang sekitar 43 galon cairan lewati proses filtrasi. Namun bagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal, tubulus distal, dan ductus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu air bergerak melalui proses osmotis, yaitu pergerakan air dari area dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Pada umumnya semua glukosa akan diserap kembali. Sekresi adalah tahap berakhir dari pembentukan urin. Berapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul. Dan tubulus tersebut, tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk jaga keseimbangan pH asam basah dalam tubuh. Yang kedua adalah ureter. Ureter ada 2 tabung kecil yang bertugas membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Otot-otot di dinding biasanya akan terus mengembang dan menyumpis agar urin turun dari ginjal. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter ke kandung kemih. Yang ketiga adalah kandung kemih, merupakan organ berongga berbentuk segitiga, berada di perut bagian bawah. Organ ini ditahan oleh ligamen yang melekat pada organ lain dan tulang panggul. Dinding kandung kemih juga akan mengembang kempis agar urin dapat tersimpan pada kandung kemih yang sehat. Biasanya dapat menyimpan hingga 300-500 ml urin selama 2-5 jam. Oleh sebab itu penting menjaga kesehatan kandung kemih agar proses pembentukan urin tidak terganggu dan buang air kecil tetap lancar. Yang terakhir adalah saluran uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra urin yang telah diproduksi oleh ginjal dan dipindahkan dari ureter ke kandung kemih pada akhirnya akan dikeluarkan melalui uretra. Organ yang disebut sebagai saluran kencing ini bertugas menghubungkan kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Normalnya uretra memiliki panjang sekitar 20 cm pada pria dan pada wanita 4 cm antara kandung kemih dan uretra. Sekian penjelasan dari saya tentang fisiologi sistem perkemihan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.